Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi. Dimanapun Anda berada, baik di rumah saja, sedang dalam perjalanan menuju kantor tempat kerja, mari kita beribadah sejenak. Mari kita menyanyi buku ND HKBP nomor 26 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan kita menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, renungan harian Rabu 27 Mei 2020 dari kitab Injil Yohanes pasal 17 ayat 11 mengatakan, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Demikian firman Tuhan. Sejak 2020 tahun yang lampau, gereja tak henti-hentinya dibarengi oleh bibit-bibit perpecahan. Dan bibit-bibit perpecahan itu sudah ada semenjak Yesus masih ada bersama-sama dengan murid-muridnya. Misalkan ketika murid-murid Yohanes Pembaptis berdebat tentang puasa dengan murid-murid Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus mengatakan, selama mempelai laki-laki ada bersama dengan mereka, mereka tidak akan berpuasa. Tetapi setelah mempelai laki-laki itu diambil dari mereka, maka mereka akan berpuasa. Itu menunjuk kepada Tuhan Yesus ada bersama, dan ketika nanti tidak bersama mereka lagi. Kemudian perpecahan itu ada dalam diskusi tentang penginjilan antara Simon Petrus dan Paulus. Dan beruntung sinode di Yerusalem memutuskan bahwa Simon Petrus menjadi penginjil kepada orang-orang bersunat, yaitu orang Yahudi. Dan Paulus menjadi penginjil kepada orang-orang tidak bersunat, non-Yahudi. My brothers, Paul's argument has changed my mind. No, Peter. Peter! God knows the human heart, and in cleansing the hearts of Gentiles he has made no distinction. Therefore, putting God to the test, by placing on the neck of disbelievers a yoke which is not theirs but ours, is not right. They will be saved through the grace of the Lord Jesus, just as we will. Will you join with me in this, James? It is important we be united in this decision.
We should make a solemn proclamation which says that we have decided unanimously to no longer impose on Gentiles any burden of the law except to obey the commandments of God. If anyone is in Christ, there is a new creation. Everything old has passed away. Everything has become new. Amin. Amen. Amen. Setelah rasul-rasul meninggal, perpecahan itu terjadi, yaitu perpecahan gereja timur dan gereja barat. Kemudian rongrongan kaum bidat yang merongrong gereja itu, misalnya ajaran Gnostik, Ebonit, Monofisit, dan banyak lagi yang lainnya. Di dunia kita sekarang ini, banyak aliran-aliran gereja yang mengatakan dirinya Kristen dan gereja Kristen. Tetapi kenyataannya bisa berbeda antara gereja yang satu dengan gereja yang lainnya, dan masing-masing mengatakan gereja yang benar dan alkitabiah. Namun realita, praktek dan pemergunaan Alkitabnya bisa berbeda-beda. Demikian juga dengan yang menamakan diri denominasi Protestan. Di dalam prakteknya bisa sangat berbeda satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam perjalanannya hingga sekarang, gereja itu sudah melewati banyak perpecahan, baik dari dalam gereja itu sendiri dan yang dilakukan oleh orang dari luar gereja itu sendiri kepada gereja tersebut. Namun gereja tersebut bertahan hingga sekarang dan sampai kekal, karena Tuhan Yesus berdoa kepadanya. Yesus ingin agar murid-muridnya, gerejanya tetap bersatu. Resepnya adalah doa. Ut omnes unum sin, that they all may be one. Demikian doa Tuhan Yesus tersebut dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia, supaya mereka menjadi satu. Pada tanggal 22 Agustus 1948, dewan-dewan gereja di seluruh dunia berkumpul di Amsterdam dan bersatu hati mendirikan sebuah gerakan oikumene dari dua kata Yunani, yaitu oikos, rumah, dan menos, tinggal, merujuk kepada seluruh bagian bumi yang didiami oleh manusia. Pada tanggal 6 sampai 13 November 1949 diadakan konferensi persiapan pembentukan Dewan Gereja Indonesia di Jakarta. Dan akhirnya pada tanggal 25 Mei 1950 terbentuklah Dewan Gereja Indonesia tersebut. Kemudian setelah sidang raya tahun 1984 di Ambon berubah nama menjadi Persekutuan Gereja Indonesia PGI. Ut omnes unum sin, menjadi satu, juga menjadi motto Federasi
pelajar Kristen dunia dan juga menjadi moto Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI. Saudara-saudara, menjadi satu, dipersatukan di bawah satu kepala, yaitu Yesus Kristus, kepala gereja, dengan satu maksud tujuan, yaitu untuk memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus, hidup dalam persekutuan, menyatakan kasih Kristus, dan melayani Tuhan dengan menyatakan kasih, menyatakan keadilan dan kesejahteraan bagi dunia di mana kita berada. Saudara-saudara yang terkasih, jangan pernah menganggap gerejamu yang terbaik dan lebih baik dari gereja yang lainnya. Mari bersama satu di dalam Kristus untuk memasyurkan namanya. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa, seharusnyalah kami bersatu seperti yang Tuhan inginkan untuk melayani-Mu, untuk memasyurkan nama-Mu, mewujudkan keadilan dan kesejahteraan di tengah dunia ini. Wujudkanlah keinginan-Mu Tuhan, satukanlah gereja-gereja dalam nama-Mu, melayani-Mu, mengabarkan kebaikan-Mu. Satukanlah gereja-Mu untuk menghadapi wabah pandemi COVID-19 ini. Bantulah gereja-Mu di tempatnya masing-masing untuk melayani seperti yang Engkau inginkan. Bantulah gereja-gereja keluarga untuk melayani-Mu di rumahnya masing-masing, di lingkungannya masing-masing, di tempat masing-masing, seperti yang Engkau inginkan. Bantulah kami Tuhan melakukannya dengan sehat, dengan selamat, dengan bergembira, karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 26 ayat 2. Datanglah roh perdamaian, penuhilah hatiku, satukanlah umat Tuhan, menyenangkan hatimu, bukalah telinga kami menerima firman-Mu, berdayakan diri kami menyebarkan Injil-Mu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.